Halo, saya Iwan Pasli, kembali lagi di podcast saya. Setelah lama agak vakum karena belum menemukan mood. Nah, sekarang mood saya timbul kembali setelah teman saya yang satu ini membuat sebuah karya. Jadi saya pengen ngobrol banyak dengan beliau. Dan karya beliau ini harus diapresiasi. Karena apa? Mungkin beliau sedang merevolusi industri musik di Barito Timur ya Mas ya, minimal lewat cara yang beliau tempuh. Nah, seperti apa nanti kita ngobrol langsung dengan beliau. Sebelumnya saya kenalin dulu ya. Mas Octavianus ini adalah seorang aparatur sipil negara atau ASN, cuman yang di sini malam ini kapasitasnya lebih sebagai seorang musisi ya Mas Okta ya. Ya, mungkin Mas Okta bisa say hello dulu atau kenalin diri dulu. Hai, perkenalkan nama panggilan Okta. Kalau nama lengkap apa aja? Cukup panggilan Okta. Jadi akrab disapa Okta. Ya. Kalau dulu ada penyanyi Belanda namanya Shaking Stevens, ini hampir sama. Simon Stevens. Simon Stevens, Octavianus. Kepanjangan ya udah Mas Okta ya. Oke, Mas Okta, kemarin saya dapat bocoran dari Mas Okta sendiri bahwa Mas Okta merilis sebuah single ya. Sebuah single. Kalau tadi saya dengerin warnanya lebih ke Britpop ya, kayak gitulah jenisnya gitu. Nah, mungkin bisa diceritakan nih. Kayaknya yang Mas Okta rilis bukan seperti kita kebanyakan, biasanya kita merilis kebanyakan hanya di sekedar platform YouTube ya, tapi ini kayaknya platformnya lebih luas, bahkan ke platform digital. Tapi nanti silakan dijelaskan Mas Okta, awalnya punya ide ini, kemudian bagaimana processingnya, tujuannya gimana, silakan. Oke, terima kasih. Jadi pertama-tama Lebih keras lagi deh. kita membuat lagu itu kurang lebih 11 tahun yang lalu, Mas. Nah, kurang lebih 11 tahun. Sama. Iya, lama. 14 tahun yang lalu. 11 tahun yang lalu. Jadi ceritanya karena kita melihat musik-musik yang ada di Barito Timur khususnya ya, jenis-jenis musik itu hanya ada beberapa jenis-jenis musik saja. Nah, ya contoh lah yang mungkin yang buat kita buat orkes yang untuk nikahan aja atau gitu. Nah, jadi maksud kami bagaimana supaya daerah kita ini berbagai genre musik itu ada. Jadi putra-putra Bartim yang memang punya talenta ya kembangkan aja lah gitu. Nah, jadi waktu 11 tahun yang lalu kita buatin lagu itu juga mengingat kalau lagu cinta kan banyak nih, sakit hati kan banyak. Nah, jadi lebih ke arah supaya memberi semangat aja sih Mas, kasih semangat ke kawan-kawan atau siapapun yang mungkin tertarik dengan lagu ini gitu. Makanya dibuatlah judul namanya lagunya Realita gitu. Lagu Realita ini supaya kita bisa mensyukuri apa yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, karena memang 11 tahun yang lalu aku kebanyakan kawan-kawan yang musisi itu kan banyaknya di Palangkaraya nih. Nah, banyak yang di Palangkaraya, jadi pas kebetulan tahun kemarin pada saat Natal ketemu nih dengan kawan-kawan lama. Nah, kawan-kawan lama, jadi kawan-kawan ini memberikan penjelasan, kamu banyak punya karya tetapi ya ngapain kalau cuma untuk dengar main-main aja cuma di depan rumah ataupun kalau misalnya untuk festival aja. Ya bagaimana kamu bisa supaya karyamu ya dibuat dengan benar gitu. Nah, jadi makanya setidaknya karya yang sudah dibuat ini masalah suka atau tidaknya sih mungkin tidak masalah sih Mas, tapi pada dasarnya ini loh karya kita dan mungkin nanti anak cucu kita juga bisa dengar gitu. Dan juga apabila itu dalam tanda kutip ya, kalau memang itu bisa menghasilkan ya kenapa enggak ya, makanya melalui digital itu. Nah, jadi bekerja sama dengan Mas Cici. Nah, Mas Cici dari Mix Dream Musik Indonesia yang ada di Palangkaraya, beliau yang garapin semua. Nah, jadi sudah kita dengar tadi. Nah, jadi itulah hasilnya. Dan mungkin nanti yang akan datang juga akan kita bikin juga lagu versi bahasa Dayak Manyan. Versi bahasa Dayak Manyan, ada yang memang lagunya Britpop, ada juga yang memang lebih ke arah unsur etniknya juga ada, kita campur juga nanti di situ. Jadi
supaya bervariasi sih. Iya, iya. Kenapa di wilayah Indonesia Timur kenapa banyak musisi-musisi lagu-lagunya bagus-bagus? Karena mereka bervariasi jenis-jenis musiknya. Kalau punya kita kan hanya satu Iya. atau dua saja, Lebih dominan ya. lebih dominan di situ. Gitu aja sih mas. Enggak, saya setuju tadi bahwa hakikatnya sebuah karya memang harus diperdengarkan, kemudian juga bisa dikonsumsi orang lain. Iya Ya kan? benar. Karena apa gunanya kita bikin sebuah karya bagus kalau hanya menjadi literatur yang di rumah aja ya, atau macam kayak pustaka di rumah aja kan Iya gitu. benar. Dan sekarang ini era digital, orang kan tidak mengkonsumsi lewat bentuk fisik ya. Makanya tadi saya juga setuju kalau Mas Okta jualannya ke platform digital misalnya seperti Box, kemudian apa Spotify ya kan. Itu lebih menjawab, pertama lebih menjawab tantangan zaman, yang keduanya pasarnya lebih bisa dinikmati kalangan manapun benar. gitu. Terus saya tadi ini Mas, Mas Okta memperdengarkan demo yang lagu Maanyannya ya tadi ya. Iya. Kalau menurut saya itu sebenarnya juga kita jangan minder. Oh kalau lagu Maanyan berarti yang bisa mengonsumsi orang-orang Das Barito aja. Kita ini sekarang lagi digempur dengan apa yang namanya fenomena baru bahwa bahasa daerah menjadi kebanggaan. Contoh Banyuwangi kan, Iya. kita Alvia itu kan pakai bahasa Jawa kan, maaf ya bahasanya malah bahasa Jawa yang osing, bukan bahasa Jawa seperti kami di sana kan. Saya kira tapi Mas Okta nanti juga harus pede itu, sudah masukan ya, Iya. lebih pede memasukkan itu. Saat ini masih demo dulu kan masih ya? Iya. Ya oke. Oke, yang penting ini lagu ini realita ini kita lempar dulu gitu ya. Iya. Tadi lagunya kalau kita tangkap lebih ke arah pesan-pesan optimisme ya Mas ya. Iya. Ya kan? Itu bikin sendiri liriknya. Bikin sendiri. Iya. Tatanan kalimatnya catchy banget, musiknya juga oke ya Jon ya. Iya. Secara sound juga Bersih. bersih ya. Bersih. Nah, ini mudah-mudahan Sangat detail mungkin. sangat detail ya kan, Iya. terdengarnya di Iya. kupingnya, apalagi pakai headset atau Iya. pakai ini ya. Hah. Nah kita harapkan juga teman-teman yang bergelut di bidang musik juga akan menempuh seperti Mas Okta, sehingga seperti Mas Okta tadi bilang, pasar akan banyak pilihan, Iya. ya kan. Kalau apa namanya orientasi ke depannya apa nih Mas Okta nih setelah ini diluncurkan? Sebenarnya kalau untuk orientasi ya mas, lebih ke arah untuk merangsang anak-anak muda kita yang lebih bertalenta. Supaya apa? Supaya di Barito Timur ini lebih berwarna gitu, lebih berwarna, dan pada dasarnya kita juga merasakan hiburan. Iya. Apalagi kita sebagai mantan nih, mantan anak-anak musik gitu kan. Nah, jadi pada masa-masa zamannya kita dulu lebih ke arah festival band. Waktu itu kan. Waktu itu. Nah, jadi mudah-mudahan dengan adanya lagu ini, kok bisa ya kayak gini. Nah, dan juga harus kita ingat bahwa kalau zaman dulu orang mau bikin demo, dia mau pasarnya kemana nih, Iya. jual kasetnya kemana nih. Nah, sekarang kan sudah versi digital mas, versi digital Betul. pasarnya tuh siapa saja Iya. boleh bisa dengar gitu, Luas sekarang. luas sekarang. Jadi kita kalau mau masarin punya kita nih tergantung yang dengar aja nih, Iya. suka apa enggak gitu. Nah, jadi yang kedua lagi yang pernah yang kita ingat dulu lagu Dayak Manyan ya, yang terkenal dengan lagu Itak Gumer ya. Iya. Nah, sampai sekarang banyak orang-orang musisi Bartim itu tidak kenal siapa sih penciptanya. Benar itu. Padahal pada waktu aku masih SMP dulu, waktu masih di Palangkaraya, jadi aku sering dengar lagu itu. Nah, sampai sekarang banyak orang menyanyikan lagu itu, dan perlu harus diingat, kita memakai karya orang, hargain orang yang punya karya. Dan ingat juga, karena karya itu sudah terkenal dan begitu luas, Iya. sampai sekarang orang yang mencipta lagu Itak Gumer itu sekarang sakit mas. Nah, lagu itu namanya Jaya Bakti. Nah, orang Barito Timur juga. Nah, jadi mengingat karena begitu lagunya sering dinyanyikan orang, bagaimana kalau memang kita dari musisi-musisi Bartim yang mungkin yang senior-senior ya, kita bagaimana membuat suatu apresiasi bagi orang-orang yang berkarya buat masyarakat Bartim khususnya gitu. Mungkin kalau misalnya ada event-event lagi, kita bawa beliau untuknya kayak gitu. Iya. Saya sangat setuju mas. Apresiasi terhadap pencipta musik itu di Indonesia jujur aja kan masih minim ya. Iya, masih minim. Masih minim. Jadi
saya rasa kita tidak usah bicara dalam skop yang jauh-jauh. Iya, iya. Kita bicara di Barito Timur dulu, bagaimana kita bisa merespon idenya Mas Okta ini kan. Iya. Mungkin bikin satu event ya biasa, mungkin sederhana tapi bagi apresiasi untuk beliau. Iya. Nanti ada hasil sedikit kita sumbangan beliau, tidak dari nilainya tapi Iya, bagaimana penghargaan untuk ekspektasi beliau kan. kita, ya Iya, ekspektasi kita, betul. Oh ya, sebelumnya saya kenalin dulu nih, ini teman saya Mas Joni, Mas Udin, Mas Fendi, ini juga sering bermitra. Mas Okta juga musisi Barito Timur juga. Kita ini apa ya, di Siang Nongkrong ini tidak mempermasalahkan aliran musik apa, ya kan? Kita juga kadang-kadang sering dalam satu grup, kadang-kadang lain grup, nggak masalah. Kita ingin agar bagaimana musisi Barito Timur ini, bahkan musisi daerah lain juga bisa bersatu padu terus, ya kan? Satu pertanyaan lagi Mas, mungkin yang bisa saya ajukan, ada nggak niat Mas Okta untuk lebih intens lagi berkarya di next program atau program-program berikutnya? Pada dasarnya kita untuk karya yang seperti ini ya Mas, saya lebih ke arah untuk anak-anak muda sih, karena masa kita nih sudah mulai sudah ini ya kan. Jadi bagaimana supaya ya anak-anak muda kita yang punya talenta, kalau mereka mau menggunakan karya kita, monggo silakan. Nah, supaya apa, daerah kita juga terangkat, dan yang perlu kita garis bawahi juga, setiap ada event-event ngapain kita yang sampai terlalu membawa orang luar. Sedangkan yang orang-orang kita di sini talentanya luar biasa gitu. Nah, hanya saja tidak terekspos. Nah, mungkin dengan adanya ya seperti itu, mereka bisa dengar, mungkin bisa juga langsung kumpul-kumpul di KPZL kan. Ya. Nah, jangan lupa di KPZL Boleh kita endorse dulu. dalam seminggu dua kali acaranya untuk acara akustikan. Nah, Sama live band juga. live band. Iya. Nah, itu. Tapi artinya Mas Okta mungkin Mas juga paling tidak gini loh Mas, kalau naluri musisi itu tidak akan pernah dimatikan oleh umur ya. Iya. Sampai Benar, kapanpun kita setuju sekali, Mas. punya kreativitas tergelitik, kapanpun kita bisa menciptakan. Iya. Setidaknya mungkin Mas Okta punya ini loh, next setahun 2 tahun lagi saya pengen bikin ini, apa mungkin ya? Ke arahnya untuk anak-anak yang muda ya, bisa mungkin akan mungkin bagaimana bisa berkolaborasi. Nah, ini. Kolaborasi ini karya kita yang mungkin dalam ruang lingkup Bartim, bagaimana supaya karya-karya kita itu bisa dikenal oleh masyarakat Bartim dan bisa diterima, karena pada dasarnya masyarakat Bartim lebih ke arah organ tunggal ya. Iya. Organ tunggal ya, kita juga ini loh band, ini loh rock Ya. gitu. Ini mungkin ada juga nanti yang mungkin kawan-kawan mungkin bisa membawakan lagu-lagu jazz Ya. ataupun yang blues, All genre ya, ya all all genre. genre. Jadi biar lebih berwarna aja Mas. Iya. Betul. Nah, dan kalaupun misalnya setiap ada event-event, ya kalau menurut saya sih daripada kita bayar mahal keluar, pergunakan orang-orang kita. Dan kalaupun bisa kita dorong orang-orang kita yang memang masyarakat Bartim ini supaya lebih dikenal masyarakat luas. Contoh nggak usah jauh-jauh lah, kita ke provinsi aja lah. Iya. Karena gitu. Benar. Juga harus kita mengondisikan agar penonton ini lebih mencintai musik dan musisi dalam daerah kita sendiri. Iya benar. Terima kasih banget Mas Okta atas kesempatan ngobrolnya, karena saya lihat ekspresinya udah penuh kelaparan. Maka dengan tanpa mengurangi rasa hormat, mari kita sikat. Oke, thank you. Oke, thank you.